Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asaral hayatid dunya. Sadaqallahul azim. Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 38. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. An-Nazi'at ayat 38. Bapak Ibu yang dimuliakan, kehidupan kita itu berawal dengan kehidupan di dunia dan nanti akan berakhir di kehidupan akhirat. Kalau sudah sampai kepada akhirat, jangankan dikembalikan ke dunia, untuk minta kembali ke dunia pun tidak dikembalikan. Di akhirat itu tempatnya cuma dua saja. Satu namanya surga, yang kedua namanya neraka. Kalau ibu bapak mau milih, bisa enggak di antaranya saja Ustaz? Ya, antara surga dengan neraka. Tidak ada tempat kita untuk di antaranya itu. Karena dulu orang masuk surga, enggak lah, masuk neraka jaloh gitu ya. Jadi ada dua tempat, pilihannya itu sekarang. Waktu memilihnya tidak lama. Ya. Ada yang 30 tahun di dunia ini, ada yang 40 tahun, ada yang ya mungkin ada juga yang 90 tahun. Ya kan? Kalau masih sehat, alhamdulillah. Kalau tidak, lah diurus orang lawa. Sehat-sehat orang gaya Ustaz, alhamdulillah, lebih saju ke Mas Haji. Ini kan alhamdulillah kan. Tapi apakah sempurna ibadahnya umur sekian? Kan tidak juga. Artinya semakin ya tua semakin lemah, ya kan. Makanya kita maklum baru mulai mengaji itulah munjul-munjul itu kan maklum, memang faktor usia kan. Jadi waktu memilih akhirat itu waktunya tidak lama dibandingkan dengan akhirat, ya kan. Yang kita pilih kekal, ternyata waktu kita sebentar. Kalau salah kita dalam menggunakan waktu, penyesalannya bukan di dunia, tapi nanti penyesalannya itu di akhirat itu. Ini cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang Makkah. Kehidupan kita ini bukan hanya di dunia saja, ada akhirat. Di akhirat itu ada surga, ada neraka. Pilihannya sekarang, waktu kalian memilih pendek. Sekarang terserah kalau mau selamat, ya kan, kamu beriman, kamu beramal soleh. Kalau kalian sombong, kalian melampaui batas kemanusiaan di dunia ini, dan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, nah tangguhlah risikonya. Kira-kira seperti itu ya bahasa sederhananya, ya kan? Nah maka itu kalimat ini menunjukkan bahwa asarul hayatad dunya. Dannya ini begini Pak, kan ada kalimat yang kita bahas sebelumnya, ya kan? Apa kalimat fa amma man tagha? Maka ada pun orang-orang yang melampaui batas, ya. Orang yang melampaui batas itu
hari Rabu yang lampau sudah kita bahas contoh tokoh utamanya itu adalah Fir'aun. Ya, tokoh utamanya itu adalah Fir'aun. Nah, sekarang kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang mengutamakan dunia. Ya, itu disebutkan di situ. Orang-orang yang lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Itu kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Kalau orang-orang kafir itu udah jelas, Pak. Ya, apabila dia meninggal dalam keadaan kekafirannya, itu tampaknya menurut Islam itu lajale, ya kan, di Sabalah itu nanti. Ya, tidak di surga tapi di Sabalah, di Sabalah Sarugo itu ada namanya neraka, ya kan. Al-Muyassar orang ini, nah, ya, meninggalkan ketaatan dan memilih kesenangan dunia. Itu yang disebut dengan lebih mengutamakan dunia. Ya, lebih memilih, ya kan, meninggalkan kepatuhan lalu bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia menganggap dunia ini lebih penting daripada akhirat. Itu menurut Al-Muyassar. Kata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, orang ini yang lebih mengutamakan dunia tadi itu memilih kehidupan yang cepat dan menyenangkan sesaat. Ya, kesenangan mabuklah, ya kan, berzinalah, berjudilah, itu lebih kebahagiaan. Ya, ada orang yang senang goes-goes ya, umpamanya, tapi tidak sempat ke masjid. Itu tanda memilih kesenangan bersepeda itu lebih daripada ke rumah Allah. Ya, tapi itu tidak ada risiko dari Bapak. Waduhnya di luar artinya. Lebih utamakan pamannya duduk di lapau dibandingkan duduk di surau. Nah, itu tanda-tandanya ada di situ. Apa? Karena lebih menikmati, Pak. Kita ini kan akan berlama-lama di suatu tempat. Kalau kita nikmat di situ, tuh posisinya. Jadi sesaat, menyenangkan yang sesaat, sehingga melupakan kebahagiaan yang abadi. Itu kata Quraisy Shihab, bukan menurut saya. Ya kan? Nah, ini bukan hanya soal pilihan, ya, ekonomi atau harta, tapi sebenarnya adalah kama posisi hidupnya akan dipilihnya. Ya kan? Kalau posisi hidupnya itu ke dunia, yang dia kejar itu nanti harta, jabatan, pangkat, nama baik, popularitas dicarinya. Kalau orientasinya akhirat, untuk apa gunanya? Terkenal hari ini, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ya kan? Apa besok pas datang di akhirat dibuat spanduk selamat datang. Ya kan? Selamat datang tuber. Wah, dia kan ada tuh yang YouTuber. Wah, sekarang kan waktu yang berapa subscribe. Nah, jadi orang yang subscribe itu nanti menunggu di akhirat tidak ada manfaatnya. Ya kan? Nah, penggemar hari ini, ya kan? Malah jangan penggemar, nanti suami akan lari dari istri akan lari dari suami, anak-anak akan lari dari orang tuanya pun lari dari anak-anaknya karena takut diminta pertanggungjawaban. Mana ada pula nanti penggemar kita di akhirat menanti dengan lagu selamat datang kami ucapkan, tidak ada. Ya kan? Kita itu nanti masing-masing. Maka hari ini diingatkan, orang yang akan susah hidupnya nanti itu di akhirat adalah orang-orang yang
yang mendahulukan, yang mengutamakan kehidupan dunia. Oke, agak lebih detail sedikit Bapak Ibu. Contoh, ketika dia korupsi, menyalahgunakan jabatan untuk kekayaan pribadi, walaupun merugikan rakyat, negara, pada waktu itu sebenarnya dia sedang menampilkan kecintaannya kepada harta dan kekuasaan. Jadi orang-orang yang korupsi, orang-orang yang menyalahgunakan jabatan, sebenarnya dia sedang berperanan menunjukkan bahwa dia lebih mengutamakan dunia dan dia tidak peduli dengan akhirat. Artinya kalau dia peduli kepada akhirat, pasti dia nggak mau korupsi. Itu pasti dia takut dengan jabatan yang dia emban itu. Jangan-jangan nanti ini akan membawanya ke dalam neraka. Ya kan? Fir'aun menampilkan kepentingan dunia, Qarun menampilkan kepentingan dunia, Haman menampilkan kepentingan dunia, ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz, dia menampilkan akhirat. Ketika diangkat menjadi khalifah, dia menangis, menggigil badannya, tapi ini karena harus dipikul. Lalu dia periksa istrinya, dia periksa anak-anaknya, dia periksa rumahnya, dari depan belakang, kiri kanan, luar dalam. Malah istrinya dibilang, apa ikut Umar, ya kan, di akhirat nanti, atau berpisah dengan Umar. Apa maksudnya? Kalau tidak mendukung program Umar untuk membersihkan diri dari harta-harta yang haram, ya kan, maka akan berpisah nanti dengan Umar bin Abdul Aziz. Ya, saya kebetulan Bapak Ibu, S2 saya itu tentang pengadilan dan peradilan di masa Umar bin Abdul Aziz. Makanya saya lebih banyak membaca dan punya beberapa kitab tentang Umar. Begitu ketakutan seorang pemimpin terhadap azab Allah. Ketika diangkat menjadi khalifah, menggigih badannya Pak. Ya, ketakutan dia. Beda dengan yang orang diangkat gini Pak. Sekarang diangkat Pak, dicarinya di mana tempat untuk syukuran. Tidak bisa lo di rumahnya loh, dicarinya hotel. Ya kan, acaranya syukuran itu kan beda ya. Oke, yang kedua, namanya ketika manusia, ini umat Islam ceritanya, bukan orang kafir. Orang kafir udah selesai itu, tutup buku aja orang-orang kafir itu. Ya kan, udah kafirun. Kafirun itu artinya kan orang-orang yang tertutup. Yang kita bicarakan ini orang yang sudah mengaku beriman tapi memilih kehidupan akhirat, dunia, yang meninggal sholat karena urusan dunianya. Ya kan, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan hiburan. Ya kan, kalau hiburan bisa sampai malam-malam, menonton bola lah, membulu tangkis lah, mau inilah bisa. Tapi untuk sholat nggak bisa dia. Pada waktu itu orang ini sedang menampilkan kecintaan kepada dunia. Itu yang dikatakan tadi, bahwa manusia itu lebih mengutamakan dunia. Mungkin kita juga pernah dulu begitu ya. Karena sibuk kerja, akhirnya kadang-kadang sholatnya terlambat. Ada pernah? Atau Bapak Ibu sudah tepat waktu saja dulu, saja gadi-gadinya, enggak? Saya bujang-bujangnya lah 5 kali sehari semalam ke masjid. Nah, pernah kan? Nah, tapi alhamdulillah kan endingnya itu yang penting. Ya, akhirnya Allah semakin hari kalau kita memilih akhirat, biasanya semakin dikecilkan pikiran kita terhadap dunia. Gitu Pak. Semakin wak pilih akhirat, semakin nyoketean dunia aku di awak gitu. Nggak, rasul-rasul tidaklah gitu. Ya kan? Saya sampai kemarin masih kalau bisa besok aku buya. Kau dapat gelar doktor besok majulah jadi anggota dewan ke Cirebon. Mengalau anggota dewan ke demikian.
Ya enggak terlalu, kalau bagi saya mohon maaf ya, jadi anggota dewan itu sebenarnya kecil sebenarnya Bapak Ibu. Walaupun Ambo maju enggak akan dipilih orang gitu ya. Tapi dalam pikiran Ambo itu enggak pernah Ambo cita-citakan jadi. Belum pernah Bapak Ibu, demi Allah belum pernah saya bercita-cita nanti jawab jadi anggota dewan, jadi ini enggak. Cita-cita saya itu dulu Bapak Ibu satu saja. Saya ingin jadi ulama gitu Pak. Ya kan, walaupun ulama itu enggak ada sekarang, yang ada sekarang baru kan. Jadi apa yang saya inginkan sekarang itu cuma satu itu saja Bapak Ibu. Gimana bisa jadi ulama itu? Sudah berkali-kali itu ada orang-orang partai rugi Ustaz. Ya kan, enggak Ustaz saja yang rugi, umat pun rugi kalau Ustaz enggak maju. Kan bisa lebih banyak berbuat. Saya mau dengan ada sekarang ini sudah cukup lah. Mungkin orientasinya beda-beda Bapak Ibu. Mungkin banyak orang dengan melalui itu bisa banyak berbuat. Kalau saya tak bisa gitu. Itu aja masalahnya. Ya kan? Jadi kalau kita sudah meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia, nanti Allah akan membimbing kita, lama-lama dibimbing. Sehingga kita ini nganggap dunia ini mungkin nanti menjadi penyesalan. Mangalu lambo dulu seperti itu ya. Sibuk mana di dunia, sibuk dengan ini yang kok tahu lah dulu modeliku, ya, encamo dulu. Pasti ada muncul. Kenapa? Karena hati kita itu sudah dicondongkan untuk akhirat. Tapi kalau seandainya kita mencari kehidupan dunia, Allah biarkan saja Pak, ya kan? Walaupun berkali-kali dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa, kan ada itu kan ya kan? Wal akhiratu khairul laka minal ula, gitu ya. Nah, posisi ini bisa kita pahami. Kalau kita sudah meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia, ya, untuk berdialog dengan Allah, itu berarti kita sudah lebih cenderung kepada akhirat, ya kan? Nah. Bermegah-megah dalam harta dan gaya hidup berlebihan, boros untuk dunia habis-habisan. Ya kan, mah mewah, mobil mewah, bersedekah enggan, ame hado, bakurban tak namuah, ya nak, piti jutaan, itu pilihannya di situ. Orang yang cenderung kepada dunia, dia akan menumpuk, dia pikirkannya ini kurang, harta yang sudah dia miliki itu masih kurang. Dia takut kalau ini dipakai, ini nanti berkurang. Ya kan? Kalau pilihannya akhirat, dia tidak mikirkan. Karena dia maunya sekarang bagaimana selamat di akhirat. Nah, masih ada orang-orang seperti ini yang mau bermewah-mewah, ada kan? Ada. Tapi kan dari risiko. Kalau risiko kehidupannya udah alhamdulillah baca dia. Itu yang disebut yang lebih mengutamakan dunia. Harta kita ini nanti Bapak Ibu paling-paling menjadi 3 kelompok saja nanti Pak. Ketika kita meninggal nanti 3 aja kelompoknya. Satu, dia akan jatuh menjadi harta warisan. Yang kedua, dia akan jatuh kepada harta wakaf. Yang ketiga, dia akan jatuh menjadi harta wasiat. Yang mana kira-kira? Pilihlah, tidak masalah. Mau jadi harta warisan, tinggalkan saja Pak. Otomatis dia akan menjadi harta warisan. Tinggalkan saja harta itu, manapun Bapak tinggalkan, dia berubah langsung. Ya, harta itu akan berubah langsung menjadi harta warisan. Masih ada manfaatnya kepada kita? Enggak. Nah, gitu aja. Wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Itu sudah dikunci oleh Allah itu. Tidak ada lagi manfaat harta itu sedikit pun apabila dia sudah mati. Jadi berapapun harta yang Bapak Ibu tinggalkan hari ini, ketika meninggal, dia langsung menjadi harta warisan. Yang ambo takfian itu, yang bertanggung jawab kita, yang memakainya, orang yang kita tinggalkan. Kalau ingin harta yang kita tinggalkan nanti itu adalah untuk wakaf, dia menetap, dia bermanfaat sampai kita ke hari kiamat pun, bukan hanya sampai hidup.
Sampai hari kiamat pun mengalir terus. Maka jadikanlah dia harta wakaf. Apa yang mau Bapak wakafkan hari ini? Tanah, emas, mobil, wakafkanlah. Tanaman, ya kan? Nah, kemarin kita ada jemaah itu hari Jumat penghasilan saya wakafkan. Dia berdagang, yang hari Jumat ini berapapun keuntungannya itu semuanya saya wakafkan. 1 minggu berapa hari? 7. Berarti 6 dia pakai untuk dirinya, yang 1 hari dia pakai untuk wakaf hartanya. Dokter yang praktek, yang ambil hari berkah, yang hari Jumat ini dia buka prakteknya itu sore sampai malam. Semua hasil praktek saya yang sore sampai malam hari Jumat ini, itu saya wakafkan semuanya. Ini harta saya yang deposito, apalah namanya tuh, simpanan. Hasilnya itu saya wakafkan selama 4 tahun. Itu namanya wakaf berjangka namanya itu, Pak. Iya kan? Nah, mana yang bisa gitu? Ada orang yang mewakafkan waktunya. Ini hari Jumat pagi ini waktu saya 3 jam saya wakafkan untuk masjid. Dia sapulah masjid, dia bersihkan halamannya, dia gosok, dibantulah toilet-toilet membersihkan. Dia mau wakafkan waktunya 3 jam atau 2 jam. Saya beberapa waktu yang lampau di Terengganu, Pak, Terengganu, Malaysia, 4 hari. Dari bandara Kelia itu ke Terengganu itu naik pesawat lagi, pesawat kecil, ya kan? Sampai di bandara dijemput dengan mobil Alphard, diantar ke hotel, ke penginapan, malamnya dijemput lagi dengan mobil Mercy, lalu makan malam, diantar lagi, seperti itu selama 4 hari sampai diantar ke bandara. Hari kedua, untung lendak mulik, ambo itu lendak ceper lah, gitu Bapak Ibu. Pak supir di mah tinggal, nah, lendak itu deh Pak. Cik, gimana kabarnya? Baik. Nah, apa bisnisnya apa? Kalau awaknya gawainya apa? Nah, kira dia yang punya mobil Alphard itu dia Pak. Nah, mambo yang sopir tadi itu, jawab kan siko kadang-kadang udah Pak supir. Di mana Pak supir tinggal, bah keluarga Pak supir dah sih kena. Untung lah tidak cepet model itu Pak. Ya kan? Yang punya mobil Alphard itu beliau, yang punya mobil Mercy itu beliau. Dia pengusaha real estate. Ya kan? Lalu kenapa mereka mau? Jadi begini, Pak katanya. 4 hari ini selama acara Bapak ini sampai berakhir, kami mewakafkan waktu, tenaga, mobil, harta kami selama 4 hari ini kami layani. Ya, kalau bahasa mereka itu, ini kan acara ulama dunia. Jadi kami melayani ulama-ulama dunia di sini. Kami wakafkanlah harta ini, mobil ini selama 4 hari. Saya mewakafkan diri saya selama 4 hari. Jadi yang punya mobil Mercy itu dia sendiri Pak. Ya kan? Jadi waktu kita parkir di acara itu mobil-mobil mewah-mewah itu. Di Terengganu itu agak sedikit kekuatan Islamnya hampir sama dengan Aceh Pak. Jadi lebih kuat gitu. Ya kan? Nah, kebetulan tuh partai Islam Malaysia itu menang di Terengganu yang pas itu kan. Nah artinya Bapak Ibu, orang mau, lalu teman saya tanya, Cik kalau begitu apa yang Cik harapkan? Dia angkat tangannya, kami hanya berharap doa-doa terbaik dari ulama. Baik untuk negeri ini, ya kan, baik untuk masyarakat, ya terutama sekali ya bagi kami inilah, supaya kami didoakan oleh para ulama. Dia wakaf. Terserah Bapak Ibu mau wakaf yang mana. Waktu,
tenaga, ilmu, harta, ya kan, untuk akhirat. Tapi kalau ingin hidupnya berwarna mewah-mewah, sewentar-sewentar tiba di menara Eiffel, beko foto-foto di situ, alhamdulillah bisa mengunjungi Perancis pokoknya. Kemudian pakai baju dingin-dingin, ada bunga apa namanya merah-merah, bunga apa tuh di Jepang, sakura. Nah, alhamdulillah sudah berada di negara terbit matahari umpamanya. Atau dulu kinci peta-peta atau foto-foto, alhamdulillah sudah bisa berada di negara kincir angin di mana tuh? Belanda gitu ya. Ya kan? Ya wah-wah lah Bapak Ibu, nikmatilah kehidupan dunia ini, ya kan? Nah, gitu. Jadi pilihannya begitu saja Bapak Ibu. Ya kan? Tidak nyebut orang gitu ya. Bermegah-megah dalam harta dan gaya hidup. Ya kan? Oke. Yang keempat, kalau dia bisnisnya menipu, tidak perlu riba, tidak perlu ya menjual barang palsu, ya dibumbu-bumbui, timbangannya tidak pas, meteran tidak pas, kadang-kadang sering bersumpah-sumpah juga, demi Allah, kok jual balik pagi kok, demi Allah kok dia pelanggan, padahal sekali kok belanja pelanggan. Nah, itu kan dia bumbu-bumbui lah, itu menandakan dia lebih membutuhkan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, ya kan? Nah, Bapak Ibu, mengejar popularitas ini bukannya untuk masyarakat ya Pak. Ulama-ulama ini sendiri pun luar biasa, ya kan? Ini karena dibutuhkan saja oleh jemaah Ustadz. Videonya lah, foto video apa kaji Ustadz tuh. Kami acok yo mandangan itu, ya kan? Kalau terselit kok jadi YouTuber, jadi terkenal gitu ya. Justru panjang kok jadi terkenal tuh Bapak Ibu. Tidak dikenal orang gitu. Tapi ada manfaat, ya kan? Garam tuh tidak nampak di orang. Tapi kalau tidak ada sambal itu garamnya pasti tidak lama, gitu ya. Ambo cali ya. Ayam goreng itu ada bumbunya, tapi tidak disabui ayam bumbu kan. Apa lagi? Randang itu ada bumbunya, lain. Tapi disabui tidak daging randang itu daging bumbu, tidak ada kan. Tapi yang nampak bumbunya ayam bumbu gitu ya. Nah, perlulah mau jadi nampak atau tidak gitu ya, tidak penting Bapak Ibu. Nah, saya mau pilihannya di sini saja Pak. Ini. Mana hari ini yang disukai kebanyakan manusia? Tidur apa sholat malam? Mana yang lebih disukai, Bu? Tidur sepanjang malam atau sholat sepanjang malam? Ambo tadi malam ya lama, mana lalu? Nikmat mana? Itu lazan orang baru terjago. Dia merasa nikmat. Tapi ada orang yang lebih banyak waktunya untuk akhiratnya, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya. Mana lebih banyak YouTube posting-postingan yang ditonton dibandingkan membaca Al-Quran. Ini urusannya dunia, ini urusannya akhirat. Lebih sebentar sosial media. WA aku sebentar, Pak, grup aku sebentar saja dibuka. Ya kan? Tapi zikir, doa. Sekarang mana lebih ramai malam-malam, kafe apa masjid? Ada enggak sekarang yang masuk lewat di depan masjid sehingga macet jalannya? Ada enggak? Enggak ada. Kalau jalan di situ, kafe banyak di situ, kuliner banyak di situ, lewat situ macet beda. Berarti lebih macet urusan dunia dibandingkan untuk urusan akhirat, gitu ya. Ini pilihannya Bapak Ibu. Kalau banyak pilihannya di tidur, di film, di sosial media, di kafe, atau dunia jalan-jalan pagi-pagi daripada ke masjid,
Kalau ditawarkan ini kepadanya, kira-kira semua orang ini pilihannya apa kira-kira Pak? Kalau ini yang ditawarkan. Kalau ini yang ditawarkan gitu, mau masuk surga atau neraka, kira-kira pilihannya yang mana? Surga ya. Surga itu pilihannya di sini mana sebenarnya? Kalau surga pilihannya sekarang adalah lebih banyak sholat malamnya, lebih banyak Al-Qur'annya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak ke masjidnya, lebih banyak gitu kan. Ketika dunia yang dipilihnya tidur, film, sosial media, kafe, senang-senang jalan-jalan, tapi ketika akhirat nyo pilih surga, nyambung nggak kira-kira tuh? Itu namanya jakah sembung bawa golok namanya. Pilihan dunianya ini, tahu-tahu langsung saja bukingin akhiratnya surga. Ya kan? Itu kami dulu waktu muda-muda ya tuh mah. Hidup santai. Istri cantik, mertua kaya, mati masuk surga. Itu kan kalau lama ada hidup santai. Istri cantik, mertua kaya, mati. Nah, itu tidak ada tuh Pak. Itu hidup yang seperti itu tuh di mana itu di dunia mana hayalan yang ada tuh. Ya kan? Nah, kalau begitu dicocokkan saja Pak. Kalau memang orientasinya kepada surga, maka posisinya di sini. Banyak sholat malamnya. Ya kan? Banyak bergelut dengan Al-Qur'an. Ya kan? Banyak dengan zikir dan doanya gitu Pak. Ibadahnya di masjid. Ya, lebih mengutamakan, itulah posisi kita sebenarnya. Ya kan? Nah, ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya disampaikan. Ada dua tempat, satu dunia, satu akhirat. Di akhirat itu ada dua tempat, ada surga, ada neraka. Untuk memilih surga ke neraka itu sekarang. Yang akan masuk ke dalam neraka itu ada dua, satu yang melampaui batas, yang kedua yang lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Ini silakan dipilih mana yang kamu suka. Itu. Nah, kita yang suka surga, ayo kita orientasikan hidup kita ke situ. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan nanti calon penghuni neraka itu seperti apa, gitu ya. Nah, enak itu kan. Kalau dunianya ini, nah, nerakanya seperti apa bulan nanti. Atau nanti akhiratnya seperti apa gitu ya. Dia balik-balik begitu aja. Terima kasih, kita tutup dengan bacakan hamdalah alhamdulillah.